Udah banyak manusia-manusia sombong. Dia merasa hukum yang dia buat jauh lebih bagus daripada hukum Allah. Coba kita lihat akibatnya apa sekarang. Sudah di mana-mana ada tempat menenggak arak, ada tempat minuman keras, ada tempat penyebaran narkoba, bahkan kadang-kadang aparatnya, oknum-oknumnya yang ikut menyebarkan narkoba, saudara. Ada apa? Belum lagi tempat-tempat pelacuran, belum lagi perempuan-perempuan, saudara, yang sekarang ini mutabarrijat. Dia pamerkan itu auratnya, saudara. Kadang-kadang kita udah nggak mau maksiat, dipaksa maksiat. Jalan di jalanan banyak perempuan yang membuka auratnya, saudara. Jadi kemaksiatan udah di mana-mana. Makanya zaman yang udah penuh dengan kemaksiatan nggak bisa lagi melahirkan ulama-ulama unggulan sekelas ulama-ulama imam madhab. Baiklah ya ikhwan, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan khususnya kepada para santri, baik santriwan maupun santriwatinya. Ingat bahwa Anda semua adalah pemuda pada saat ini. Subbanul yom, rijalul ghad. Pemuda hari ini besok akan menjadi pemimpin. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini semua pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, ya, saat ini Anda adalah para pemuda bangsa ini. Tapi besok atau lusa di hari yang akan datang, Anda adalah pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang ingin menyongsong masa depannya sebagai pemimpin, jaga diri dari sekarang. Bersihkan kita punya sejarah hidup dari semua kotoran-kotoran perilaku, saudara. Karena begitu seorang pemuda mengisi masa mudanya dengan aneka perilaku yang tidak terpuji, itu akan menjadi catatan sejarah. Begitu dia jadi pemimpin, keburukannya akan dibongkar semua, saudara. Dan itu berbahaya, karena keburukan-keburukan tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka, oleh para pembenci untuk melakukan pemerasan terhadap si pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi santri pondok pesantren. Gak main-main. Santri pondok pesantren ini, saudara, mereka bisa menjadi pemimpin umat, baik pemimpin dalam urusan agama maupun pemimpin dalam urusan negara, ibadallah. Nah, karena itu saya ingatkan dari sekarang, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah. Beliau katakan kepada para pemuda, ya masyarakat syabab, hei orang-orang muda, hei para pemuda, kata Sayyidina Ali, i'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, anna hayatal fata, bahwa sesungguhnya, saudara, kehidupan seorang pemuda itu, saudara, kata beliau, wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah harus diisi dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau kita punya kehidupan kepemudaan kita mau bernilai, mau berharga, mau berarti untuk masa ini maupun untuk masa yang akan datang, kata Sayyidina Ali, wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah isi masa muda kamu sekalian dengan ilmu dan takwa. Selanjutnya beliau mengatakan, fa idalam yakuna, kalau ilmu dan takwa tidak dimiliki oleh pemuda, kalau para pemuda tidak mengisi masa mudanya dengan ilmu dan takwa, kata Sayyidina Ali, fala tibara bihayati, nggak ada artinya dia punya hidup, nggak ada harganya dia punya hidup. Masya Allah, ini pesan, saudara, bukan sembarang pesan. Pesan khusus yang disampaikan oleh beliau sebagai sahabat Nabi, saudara, sepupu Nabi, yang juga merupakan menantu Nabi dan merupakan jaddul habaib,
kakek dari para keturunan Nabi, saudara. Dan beliau sudah buktikan dalam hidupnya. Sayyidina Ali bukan sekedar berpesan, tapi sebelum beliau berpesan, beliau sudah tunjukkan semasa hidupnya. Dari kecil beliau dipelihara oleh Nabi. Dari kecil beliau sudah dipelihara oleh Nabi. Bahkan anak kecil pertama yang masuk Islam ya Sayyidina Ali, saudara. Dididik langsung oleh Nabi, saudara. Beliau isi masa mudanya dengan ilmu, dengan takwa. Sehingga di kemudian hari Ali tumbuh sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi para santri, tadi sudah saya katakan, Anda ini murid pondok pesantren. Ini kedudukan Anda lebih strategis lagi. Bisa menjadi pemimpin agama, bisa juga menjadi pemimpin negara, saudara. Sekurang-kurangnya kalau orang masuk pesantren yang ada di kepalanya, bayangannya ke depan, mudah-mudahan saudara bisa menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ucapannya dengan perbuatannya seiring sejalan. Dan jangan main-main Pak Bu ya. Jangan main-main santriwan dan santriwati. Jangan main-main. Ini para talib maupun talibah, tilmiz maupun tilmizah, murid maupun muridah. Jangan main-main. Sekurang-kurangnya kita-kita daripada mereka-mereka yang sekolah di pondok pesantren ke depan bisa menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan umat Islam, saudara. Dan ini cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang agung. Bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, bukan jadi pejabat, tapi cita-cita yang agung adalah menjadi ulama. Itu cita-cita yang begitu agung. Kenapa? Sebab ulama itu punya kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah, di sisi Nabi, begitu juga di tengah umat Islam. Mudah-mudahan semua di sini insya Allah Allah bukakan pintu untuk menjadi ulama yang amilin, menjadi aulia yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buktikan, saudara. Jadi kita kalau bicara harus punya dalil. Nah, bukan sekedar bicara tanpa dalil. Ahlus sunnah itu cirinya begitu. Ahlus sunnah wal jamaah di mana-mana kalau mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu, dia mesti punya dalil, saudara. Mana sih dalilnya kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah dan Rasulnya, serta di tengah umat Islam, saudara? Dalilnya Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang menyatakan, Allah tinggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Punya iman, punya ilmu, Allah tinggikan derajat. Beberapa derajat, saudara, yang hanya Allah yang maha tahu tentang berapa itu derajat yang Allah tinggikan, saudara. Ini ayat Al-Quran. Allah yang menyatakan bahwa ulama itu punya kedudukan yang tinggi, dimuliakan oleh Allah, saudara, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini juga kita mesti paham, saudara, bahwa seluruh hamba Allah, saudara, wajib untuk memuliakan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah. Wajib, saudara, untuk meninggikan derajat siapa saja yang ditinggikan oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah menyatakan Allah meninggikan derajat ulama, Allah memuliakan ulama, maka wajib kita memuliakan ulama dan meninggikan derajat ulama. Wajib. Ini sengaja saya tekankan begini karena zaman sekarang ini, saudara, sudah mulai ada kelompok-kelompok yang berani hina ulama, hina kiai, saudara. Saat ini, saudara, bukan hanya habaib yang diserang, bukan hanya habaib yang dihina-hina, ulama-ulama mulai dihina-hina, saudara. Ya, target mereka bukan mau menyerang habaib, target mereka bukan mau menyerang ulama, target mereka mau menyerang Islam. Tapi bagaimana cara menghancurkan Islam? Hancurkan dulu dua fondasi daripada umat Islam. Dua fondasi dakwah di tengah umat Islam adalah, saudara, al-ulama wal habaib. Kalau dua ini sudah hancur,
hancur pertahanan umat, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan kaget. Kemarin begitu aja ada pesantren yang rubuh, saudara, ulamanya dihina-hina, pesantrennya dihina-hina. Bahkan saudara dituntut supaya ulamanya tersebut, saudara, yang mimpin pondok pesantren ulama sepuh. Ini ulama besar, bukan sembarangan ulama, saudara. Dituntut, suruh ditangkap, diperiksa, diadili, dipenjara, seolah-olah ulama itu yang membunuh santri, saudara. Oh, terus melebar lagi. Ada pondok pesantren luar biasa, saudara, di Jawa sana. Pondok pesantren Lirboyo, siapa yang tidak tahu, saudara? Muridnya hampir 20.000, saudara. Nah, sekarang kiai, yang namanya kiai yang untuk membangun atau menjaga kebersihan tentu bagi-bagi tugas, dan santri dengan senang hati, saudara, mengerjakan tugas yang diberikan oleh kiai. Betul? Betul? Nah, mereka kumpulkan videonya. Apa mereka bilang? Lihat tuh, lihat. Begitu santri lagi rame-rame membersihkan pesantren, apa mereka bilang? Santri diperbudak sama kiai. Begitu santri-santri cium tangan sama kiai, apa mereka bilang? Ini bentuk feodalisme. Ini feodalisme. Begitu santri-santri kerja bakti, saudara, ngecat daripada pesantrennya, ngecor daripada pesantrennya, apa mereka bilang? Penjajahan dan penindasan, saudara. Rame di medsos, dihina, ulama dihina, pesantren dihina, katanya tempat penjajahan, tempat penindasan, sumber feodalisme. Saudara, murid diperbudak oleh kiai. Masya Allah. Saya mau tanya, para santri yang ada di sini, saat Anda mendapatkan tugas untuk membersihkan pondok, ada yang merasa diperbudak? Ada yang merasa diperbudak? Anda dapat tugas dari kiai, senang tidak? Gembira tidak? Ridho tidak? Ikhlas tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu, saudara, untuk apa? Untuk mendegradasi ulama, supaya ulama itu dipermalukan, saudara. Supaya apa? Supaya citranya rusak, supaya pengaruhnya ambruk, saudara, supaya perannya, saudara, menjadi terganggu di tengah-tengah umat. Nah, karena itu kewajiban para santri, kewajiban saudara semua umat Islam untuk selalu menjaga kemuliaan, kehormatan, haibah dari para ulamanya. Insya Allah. Saya mau tanya semua di sini, siap jaga kehormatan ulama? Siap jaga kehormatan ulama? Siap muliakan ulama? Siap tinggikan ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Terus ada yang nanya, Habib Rizik, ulama kan ada dua, ada ulama khair, ulama yang baik, ada ulama ulama yang jahat. Ini yang dimuliakan yang mana? Oh, tentu yang dimuliakan adalah ulama yang khair, ulama yang baik. Terus ada yang tanya lagi, ciri ulama yang baik bagaimana? Supaya kita tahu, saudara, untuk tahu ciri ulama yang baik mudah. Hanya ada satu ciri yang mesti kita perhatikan, saudara. Apa itu gerangan? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah adalah al-ulama. Allah kasih kabar kita, ulama yang baik itu ulama yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita mau tahu ada orang disebut ulama, saudara, betul gak dia ulama yang baik? Simple, lihat dia takut kepada Allah atau tidak. Kalau dia takut kepada Allah, takut dia berbuat dosa, takut dia meninggalkan kewajiban, saudara, betul-betul dia taat kepada Allah, menjauhkan diri daripada segala maksiat, ucapannya dengan perbuatannya seiring sejalan, saudara. Nah, ulama-ulama seperti ini yang betul-betul takut kepada Allah, merekalah ulama-ulama yang khair, saudara.
Tapi kalau ada orang mengklaim dirinya ulama atau diulamakan oleh orang lain, saudara, tapi dia selalu melanggar perintah Allah, dia tinggalkan kewajiban, dia berbuat dosa, bahkan kadang-kadang terang-terangan dia melakukan dosa, dia menjual ayat, ucapan dan perbuatan tidak seiring sejalan, dia putar balik hadis, dia putar balik ayat Quran, dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal. Inilah ulama yang tidak takut kepada Allah. Merekalah ulama su, ulama yang jahat, buruk, saudara. Makanya saya katakan simpel, mudah. Mau tahu mana sih ulama yang baik, yang nggak baik? Ulama banyak, saudara. Nah, cara mengenalinya, lihat aja, dia menghalalkan yang haram apa enggak, dia mengharamkan yang halal apa enggak, dia mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil apa enggak. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia ulama yang baik. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia adalah ulama yang buruk. Saya punya istilah, ulama ada dua. Satu ada ulama, dua ada ulama-ulamaan. Ada ulama, ada ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, amin. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, saya mau tanya nih semua santri, mau masuk sorga-sorgaan atau sorga? Mau masuk ke sorga apa sorga-sorgaan? Kalau mau masuk ke sorga, maka wajib ikut ulama. Kalau ikut ulama-ulamaan, berarti dituntun masuk ke sorgaan. Na'udzubillah min dalik. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Pentingnya kedudukan ulama, saudara, di sisi Allah dan Rasulnya, juga di tengah umat. Allah menjadikan mereka sebagai sumber rujukan. Allah perintahkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hei orang beriman, hei orang Islam, ini Allah yang perintahkan, fas'alu, tanyalah kepada siapa? Ahla dzikir. Siapa itu ahla dzikir? Al ulama wal fuqaha, orang-orang yang betul-betul menguasai urusan agama. Kata Allah, tanya mereka, in kuntum la ta'lamun, manakala kamu tidak tahu tentang sesuatu. Jika kamu tidak mengetahui tentang suatu perkara, apalagi dalam urusan perkara agama, Allah yang suruh tanya ulama. Nah, ini dalil betapa pentingnya kedudukan ulama di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan, saudara, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Subhanallah, ulama itu kedudukannya tinggi, saudara. Kalau habaib zuriyah Nabi, keturunan Nabi, sedangkan ulama adalah pewaris Nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi tanggung jawabnya, mewarisi dakwahnya, saudara, bahkan mewarisi resiko perjuangannya. Dulu Nabi berjuang, dihina-hina, para ulama waris Nabi juga dihina-hina saat ini, saudara. Dulu Nabi berjuang, difitnah. Berapa banyak ulama-ulama waris Nabi zaman ini difitnah, saudara. Jadi ulama yang pewaris Nabi itu mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi akhlaknya Nabi, mewarisi dakwahnya Nabi, saudara. Bahkan mewarisi resiko dakwahnya Nabi. Nah, jadi sekali lagi makanya saya tidak segan-segan untuk mengatakan cita-cita menjadi ulama yang amilin adalah cita-cita besar, cita-cita mulia, cita-cita agung. Tanamkan dalam diri kita semua, insya. Maka itu saya mau tanya nih kepada para santri ke depan, siap jadi ulama? Siap jadi ulama? Mau jadi ulama-ulamaan atau jadi ulama? Mau jadi ulama-ulamaan atau jadi ulama? Siap berjuang, siap belajar, siap semangat, takbir. Saudara,
Ulama itu nggak jadi begitu saja. Mau jadi ulama ya belajar yang tekun, bersihin hati, bersihin jiwa. Saudara, jangan bikin maksiat kalau mau jadi ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengeluh kepada gurunya, yaitu Imam Waqi', saudara, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Tuan guru, saya ini kadang-kadang menghafal lupa. Belajar kadang-kadang kalau lagi gampang-gampang, lagi sulit-sulit. Minta nasihat dari gurunya supaya belajarnya mudah, menghafalnya cepat, ilmu bisa diserap semua." Jawabnya singkat, saudara. Imam Syafi'i diingatkan, dan ini buat kita semua. Apa jawabnya, saudara? Al ilmu nurun fala tutfihu bil maksiyah. Ilmu itu cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Masya Allah. Jadi para santri, baik yang tilmiz maupun tilmizah, saudara, kalau kita sulit menghafal, sulit memahami pelajaran, saudara, sulit mengerti, sulit di dalam mempelajarinya, saudara, introspeksi diri. Bagaimana cara mengintrospeksi diri? Coba lihat, dosa apa yang kita lakukan selama ini, maksiat apa yang kita kerjakan selama ini. Sebab ilmu itu nur, cahaya. Ilmu itu nur, maksiat yang memadamkan cahaya, saudara. Makin banyak maksiatnya, makin padam cahaya daripada ilmu pengetahuannya. Makin bertumpuk maksiatnya, akan makin sulit dia mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan agama. Oh, ada yang mengatakan, Habib, di pesantren nggak ada maksiat, Habib. Yang benar nggak ada maksiat. Ada gak? Ada gak? Nggak ada, yakin nggak ada. Saya mau tanya nih, santri, kadang-kadang ada gak yang ngeganggu kawannya? Ada gak? Maksiat bukan tuh? Maksiat, saudara. Nah, ada gak yang pakai sendal temennya tanpa izin? Banyak jawabnya. Ayo saya mau tanya, itu ma'ruf apa munkar? Taat atau maksiat? Iya, saudara, kadang-kadang anak laki ada yang picinya hilang, ada yang pulpennya hilang, ada yang bukunya hilang. Saya mau tanya, maksiat bukan itu? Maksiat kalau orang ambil tanpa izin, saudara. Simpel. Kadang-kadang, ini punya temen nih, ini dipakai nggak apa-apalah. Temen juga nanti memaklumi, belum tentu. Bahkan maaf, saat ini berapa banyak, saudara, murid-murid sekolah, baik pesantren maupun sekolah umum, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Dia bully kawannya, dia hina kawannya, dia sakiti kawannya, sehingga santri yang dibully tersebut nggak betah, dia nggak bisa belajar. Dia ngadu ke orang tuanya, ibu, bapak, pindahkan saya dari sini. Saya di sini dihina terus, saya ditempelengi, saya dimusuhi sama kawan-kawan. Saya minta pindah. Banyak kejadian, saudara. Nah, jadi jangan berpikir kalau di tempat pesantren itu tidak ada maksiat. Ada, tapi memang tidak seperti maksiat yang di luar, saudara. Kalau di luar tuh udah super maksiat, saudara. Kalau di luar tuh udah dosanya udah besar-besaran, saudara. Tapi di pesantren, kalau nggak dikontrol dengan baik oleh kiainya, oleh guru-gurunya, saudara, berapa banyak murid-murid yang akhirnya tidak punya kesadaran diri, mereka melakukan berbagai macam kesalahan. Ingat, begitu Anda melakukan kesalahan, menyakiti kawan, saudara, membuli kawan, atau mengambil, saudara, dengan cara-cara yang haram, mencuri barangnya atau memakai barangnya tanpa izin, maksiat-maksiat tersebut akan memadamkan cahaya ilmu. Tapi kalau kita bersih, tertib, disiplin, tidak membuli kawan, tidak menghina kawan, bahkan kita bantu, kita lindungi kalau ada kawan yang dibuli, saudara. Tidak mencuri barang kawan, tidak memakai barang kawan tanpa izin. Kalau dia mau pakai, dia pinjam, dia ajukan izinnya, saudara. Nah, santri-santri yang seperti inilah
akan mudah untuk menghafal, akan mudah untuk menimba ilmu, akan mudah untuk memahami pelajaran, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap taat kepada Allah, siap di pesantren tanpa maksiat? Takbir, sallu ala nabi. Saudara, saya mau buktikan hubungan maksiat dengan keberkahan ilmu, saudara. Dulu di zaman ulama salaf kita, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, saudara, itu yang namanya fasilitas belajar itu masih sangat minim. Al-Quranul Karim belum dicetak. Kalau mau punya Quran, apalin sendiri. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quranul Karim. Atau kalau yang sulit menghafal, dia mesti tulis tuh Al-Quran 30 juz, saudara. Belum ada cetakan seperti sekarang. Al-Quran mudah kita cari mushafnya, kita bisa beli di toko kitab, saudara. Di pesantren ada ribuan mushaf bisa kita dapatkan. Ulama-ulama dulu, saudara, mau dapat mushaf Al-Quran hanya 2 jalan. Hafalkan 30 juz, atau dia tulis 30 juz, saudara. Kalau nggak ada itu, nggak dapat dia. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita mudah mendapatkan Al-Quran, bahkan di dalam handphone ada mushaf Quran, saudara. Artinya apa? Zaman sekarang kita lebih mudah untuk memiliki fasilitas keilmuan. Zaman dulu sulit memiliki fasilitas keilmuan. Nggak sampai di situ, hadis. Ulama-ulama dulu kalau mau dapat hadis, wah mesti keliling, saudara. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah nanti ke Irak, dari Irak nanti ke Yaman. Saudara, dengan seadanya itu kendaraan, bahkan ada yang jalan kaki, saudara. Imam Bukhari bagaimana datang pergi dari satu negeri ke negeri lain hanya untuk mencatat hadis-hadis Nabi. Nggak ada dulu kitab Sahih Bukhari dijual, nggak ada, saudara. Kitab Sahih Muslim dijual di pasar, nggak ada, saudara. Orang mau dapat kitab Sahih Bukhari, ya nyalin, dia salin dari awal sampai akhir, atau dia bayar orang itu menyalini untuk dia baca, saudara. Sulit. Kalau zaman sekarang dengan modal handphone, ribuan kitab hadis ada di dalamnya, saudara. Mau nyari hadis yang mana saja, tinggal buka aplikasinya, tulis, saya mau tahu innamal a'malu binniyat, ada di kitab mana saja, disebutin langsung. Oh, ini diriwayatkan kalau Umar Ibn Khattab, oh ini ada di kitab ini, kitab ini, kitab ini, disebutin, saudara, lengkap. Kadang-kadang kita tulis hanya menulis bin niat. Nah, kita mau tahu bin niat, keluar langsung innamal a'malu bin niat, lengkap dengan perawi dan dengan nilai hadisnya. Jadi zaman sekarang fasilitas keilmuan luar biasa, canggih, serba mudah. Nah, lalu apa yang saya mau sampaikan? Ada yang menarik. Di zaman yang fasilitasnya minim, serba kurang, serba sulit, tapi mampu melahirkan ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, mampu melahirkan ulama-ulama sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, saudara, Imam Ahmad Ibn Hanbal yang di kepalanya ada 110.000 hadis lengkap dengan sanadnya di kepala dia. Itu disebut Al-Hafidh, saudara. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz itu disebut Al-Hafiz, saudara. Tapi kalau zaman sekarang hafal Quran kita sebut Al-Hafiz, saudara. Yang hafal hadis udah jarang sekali sekarang hafal hadis sampai puluhan ribu, saudara. Nah, yang saya mau garis bawahi, dengan serba kekurangan fasilitas keilmuan, dengan serba sulit untuk menuntut ilmu, tapi di zaman tersebut mampu melahirkan ulama-ulama besar, ulama-ulama kaliber dunia, ulama-ulama yang ilmunya mumpuni. Dia menguasai hadis, dia kuasai tafsir, saudara, dia kuasai usul, dia kuasai ilmu lughah, dia kuasai aneka ragam disiplin ilmu. Subhanallah. Zaman tersebut mampu melahirkan
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Zaman-zaman itu bahkan mampu melahirkan ulama-ulama selanjutnya. Imam Ghazali, Imam Suyuti, Ibn Hajar Asqalani. Dahsyat ilmu mereka semua, saudara. Lalu bagaimana kabar zaman sekarang? Jujur kita mau tanya, apa ada zaman sekarang yang serba mudah belajar? Melahirkan ulama sekelas Imam Syafi'i ada? Nggak ada, saudara. Melahirkan ulama, saudara, sekaliber Imam Malik ada? Nggak ada. Ada melahirkan ulama sekaliber Imam Ahmad Ibn Hanbal? Nggak ada. Disinilah kita bertanya, kenapa? Kok saat fasilitas sulit lahir ulama-ulama istimewa? Begitu saat fasilitas mudah, ulama istimewanya dikit. Bahkan cari ulama yang lengkap, saudara, hafal Quran juga, hafal hadis juga, ngerti tafsir juga, kuasai ilmu lughahnya, kuasai ilmu balaghah, saudara, badiknya dan lain sebagainya. Dia kuasai juga ilmu mustalahul hadisnya. Dia memenuhi syarat-syarat ijtihad, saudara. Nah, zaman-zaman sekarang ini, saudara, nggak ketemu. Sekarang ada ulama ahli tafsir, hadis nggak ngerti. Ada ahli hadis, usul fikih nggak paham. Ada ahli usul fikih, tafsir hadis nggak tahu, saudara. Nah, jadi sekarang ini serba kekurangan, sehingga apa? Ulama sekarang banyak melakukan ijtihad jama'i. Ijtihadnya berkelompok. Ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli usul, ada ahli fikih, saudara. Nah, ada ahli tauhid, ahli akidah, kumpul. Ada ahli lughah, ahli yang ngerti menguasai bahasa Arab, kumpul, ijtihad bareng-bareng, saudara. Itu disebut ijtihad jama'i. Tapi ulama-ulama kita dulu, mereka enggak ijtihad jama'i, enggak, ijtihad sendiri-sendiri. Subhanallah. Nah, ini yang saya mau jawab. Kenapa? Jawabnya, saudara, yang tadi kita sampaikan. Karena dulu para ulama ketika belajar jauh dari maksiat. Mereka enggak maksiat, mereka dekatkan diri kepada Allah. Dan dulu saat mereka belajar ada di bawah khilafah Islamiyah, khalifahnya menerapkan syariat Islam, kemunkaran enggak merajalela, saudara. Dulu saat mereka belajar, saudara, nggak ada itu tempat pelacuran terbuka, tempat menunggak minuman keras terang-terangan, nggak ada. Kalaupun ada yang maksiat, sembunyi-sembunyi, takut. Kenapa? Karena hukum Islam ditegakkan. Yang mencuri potong tangannya, yang menenggak minuman keras, saudara, dicambuk, saudara. Yang berzina, kalau dia, saudara, anak gadis atau anak bujang yang berzina, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, yang disebut dengan istilah muhson, dia berzina, saudara, maka dirajam sampai mati. Nggak berani dulu orang sembarangan maksiat terang-terangan. Jadi lingkungan itu bersih, sehingga aura yang ada di negeri itu aura taat, saudara. Aura taat yang ada, semua orang merasakan aura taat, sehingga turun keberkahan. Yang belajar Allah mudahkan, Allah berkahi, sehingga di zaman itu, saudara, melahirkan ulama-ulama kaliber dunia yang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Takbir. Nah, sementara zaman sekarang, saudara, banyak negeri udah nggak pakai lagi hukum Islam. Hukum Islam ada yang cuma di kitab, disuruh pelajari di masjid sama di pesantren. Negara nggak mau pakai, saudara. Udah banyak manusia-manusia sombong, dia merasa hukum yang dia buat jauh lebih bagus daripada hukum Allah. Coba kita lihat akibatnya apa sekarang, saudara. Di mana-mana ada tempat menenggak arak, ada tempat minuman keras, ada tempat penyebaran narkoba, bahkan kadang-kadang aparatnya, oknum-oknumnya yang ikut menyebarkan narkoba, saudara. Ada apa? Belum lagi tempat-tempat pelacuran, belum lagi perempuan-perempuan, saudara, yang sekarang ini mutabarrijat. Dia pamerkan itu auratnya, saudara. Kadang-kadang kita udah nggak mau maksiat, dipaksa maksiat. Jalan di jalanan banyak perempuan yang membuka auratnya, saudara. Jadi
Kemaksiatan udah di mana-mana. Makanya zaman yang udah penuh dengan kemaksiatan nggak bisa lagi melahirkan ulama-ulama unggulan sekelas ulama-ulama imam madhab, saudara. Nah, maka itu kita bersyukur, alhamdulillah para kiai bikin pesantren. Dengan santri ada dalam pesantren terlindungi, nggak boleh keluar dari pesantren, karena begitu dia keluar dari pesantren, saudara, di depan jalan sana banyak maksiat. Nengok kanan maksiat, nengok kiri maksiat, jangan kemana aja maksiat. Alhamdulillah santri, saudara, hidup di pesantren berapa banyak. Pesantren melarang santrinya nggak boleh megang handphone. Pesantren nggak boleh nonton televisi kecuali di waktu-waktu tertentu, saudara. Mungkin ada film Islam atau apa yang diputar, dikontrol oleh gurunya. Supaya apa? Supaya santri-santri jauh dari maksiat, jauh dari kemunkaran. Supaya suasana di pondok pesantren, saudara, yang keluar itu adalah aura taat, nggak ada aura maksiat, saudara. Nah, aura taat inilah yang membuat santri-santri mudah belajar, mudah menghafal, berkah ilmu, sehingga lulus dari pesantren betul-betul bisa menjadi ulama yang amilin, aulia yang solihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau gitu pesan gurunya Imam Syafi'i betul, saudara. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wala tudfi'u bil maksiyah, jangan kau padamkan dengan maksiat. Nah, karena itu pesan ini juga kita mau sampaikan kepada semua santri. Anda mau mudah belajar, mudah menghafal, mudah mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru, jangan maksiat. Maksiat apapun tinggalkan. Kalau terlanjur kita berbuat maksiat, buru-buru istighfar, mohon ampun kepada Allah, saudara. Buru-buru istighfar, buru-buru mohon ampun, rubah sikap kita. Percayalah, begitu Anda tampil sebagai seorang santri yang iman dan takwanya dijaga, Anda insya Allah ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin agama bagi umat Islam yang memang ditunggu dan dimuliakan, saudara, oleh masyarakat, bahkan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir, saudara, saya mau kaitkan yang terakhir ini tentang subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Ini penting sekali. Kalau Anda jadi santri sejati, beriman, bertakwa, tidak maksiat, sampai menjadi ulama, sampai menjadi pemimpin umat, atau sampai menjadi pemimpin negara, saudara, maka catatan sejarah Anda akan bersih, bagaikan lembaran kertas putih yang tidak ada noda. Kalau itu terjadi begitu Anda menjadi pemimpin umat, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengancam Anda dengan dosa Anda. Nggak ada satu pihak pun yang bisa memeras Anda dengan dosa Anda. Nggak ada. Karena sejarah hidup Anda bersih. Kalau berbuat salah, langsung dia bersihkan. Tapi hati-hati. Kalau ada santri yang selama nyantren, suka menggunakan narkoba, saudara, atau berbuat maksiat, teman-temannya tahu. Begitu dia keluar dari pesantren, saudara, tetap dilakukan berbagai macam kejahatan. Masyarakat tahu, saudara. Kemudian satu saat dia jadi pemimpin. Mau dia pemimpin agama, mau dia pemimpin negara, apalagi, saudara. Apa yang terjadi? Orang akan mencemooh dia, itu narkobais tuh, itu dulu suka berzinah tuh, itu suka nenggak minuman keras. Bagaimana sekarang jadi ulama? Apa iya dia udah tobat beneran? Sekarang dia jadi pejabat negara. Loh, apa betul dia bisa jadi pemimpin negara, mimpin dirinya aja nggak bisa? Masih mending ucapan semacam itu. Ada lagi lebih berbahaya. Dia jadi pejabat atau dia jadi anggota DPR, saudara. Masyarakat yang tahu kesalahan dia, yang pernah ngerekam atau menjadi kawannya, saudara, satu saat didatangi. Anda harus begini, Anda harus begini. Kalau enggak, ini kejelekan Anda kita buka.
Ini besok ada pembahasan rancangan undang-undang tentang sesuatu, saudara. Nah, ada kelompok nih mafia. Tahu nih anggota dewan punya dosa nih, saudara. Bahkan ada rekamannya itu dosa, saudara. Akan diperas. Besok ada rancangan undang-undang. Kau harus setuju ya. Kalau nggak setuju, ini kejahatanmu akan kami siarkan. Ini kejahatanmu akan kami sebar. Akibatnya, anggota dewan tadi dengan sangat terpaksa dia ikuti. Dia takut, dia malu kalau disebar. Bahkan dia takut kalau dia diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, karena dia punya dosa yang direkam oleh lawannya, saudara, yang ingin menjadikan dia terpaksa, dia ikuti kemauan para mafia, saudara. Makanya saya katakan di sini, para santri, para santriwati, semuanya, Anda mau jadi pemimpin masa depan, buat sejarah hidup yang bersih. Kalau sejarah bersih, Anda besok bebas untuk menentukan pilihan. Oh, ini rancangan undang-undang bertentangan dengan hukum Allah, tolak. Oh, ini rancangan undang-undang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, perjuangkan. Nggak ada yang bisa paksa dia, nggak ada yang bisa peres dia, nggak ada yang bisa takut-takuti dia. Kenapa? Dia menjaga sejarah hidupnya dengan baik. Ini amanat saya bukan hanya untuk santri yang ada di Qudratullah, di semua pesantren, bahkan untuk semua pemuda muslim. Jaga sejarah hidupmu, jangan sampai ada catatan-catatan hitam, noda-noda kotor yang kelak akan dijadikan oleh musuh-musuhmu untuk memerasmu, untuk mengendalikanmu, untuk merusak karirmu. Nah, kenapa ini saya sampaikan dengan penuh semangat, saudara? Sekarang lagi ramai di dunia, ada Epstein File. Jadi ada satu orang kaya di Amerika, keturunan Yahudi, saudara. Dia kaya, dia bergaul dengan pengusaha, dengan mafia, dengan pejabat-pejabat dari hampir seluruh dunia, saudara. Dan pejabat-pejabat itu diajak oleh dia, silakan datang ke pulau dia. Dia kasih nama pulaunya Pulau Setan. Pejabat-pejabat itu ditawarkan sampai di pulau dia, saudara, ditawarkan anak-anak di bawah umur yang masih 12 tahun, 13 tahun, saudara, untuk dinikmati, untuk dipakai oleh pejabat-pejabat tadi, saudara. Minuman keras, narkoba, anak-anak kecil, saudara, disediakan. Nah, orang-orang yang terjebak ini, saudara, tidak sadar kalau semua perilakunya di dalam pulau tersebut direkam oleh CCTV, saudara. Direkam oleh kamera-kamera yang disembunyikan, saudara. Dan mereka nggak pernah tahu kalau itu direkam, saudara. Nah, sekarang begitu mereka pulang ke negeri masing-masing, saudara, maka kartu-kartu mereka ada di tangan Epstein File, saudara. Dia dokumenkan. Sampai sekelas Presiden Amerika kena. Presiden Amerika, saudara, yang sekarang kena, dibawa ke pulau tersebut, diajak menikmati perempuan-perempuan kecil, dijadikan pedofilia, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga bisa diperas. Kau harus begini, kau harus begini. Makanya Amerika selalu membela Israel, walaupun Israel salah. Kenapa? Karena yang membuat file tersebut adalah orang Yahudi. Sudah, dia mau kendalikan dunia. Bukan Trump saja yang kena, Presiden Amerika, pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam, banyak yang terjebak. Wah, sekarang dunia kaget, saudara. Orang tersebut sudah ditangkap tahun 2016. Kemudian 2018 orang tersebut ditemukan mati bunuh diri dalam penjaranya. Dan ini sebetulnya sudah ada di Netflix dari tahun 2020, sudah difilmkan, tapi orang belum geger. Gegernya baru 2 bulan ini, saudara. Kenapa? Karena dokumennya dilempar satu persatu ke tengah masyarakat. Ini dokumen pemimpin Arab, ini dokumen pemimpin Barat, ini dokumen pemimpin Indonesia. Sudah dikeluarkan satu-satu, saudara. Geger di mana-mana. Ya, umat kaget. Tapi maaf, saya pribadi nggak kaget-kaget banget, saudara. Kenapa? Sebab
25 tahun yang lalu, saudara, di tahun awal 2000-an, saya punya kawan, sekarang sudah meninggal dunia, namanya Ustadz Ahmad Sumargono. Satu lagi Ustadz Hartono Marjono. Kedua orang ini politisi yang mendirikan Partai Bulan Bintang dulu, saudara. Waktu itu saya diundang duduk bersama mereka, dan mereka lagi memberi kepengarahan kepada politisi-politisi muda yang bakal duduk di DPR, saudara. Nah, di antara yang nasihati itu Pak Hamdan Zulfa yang pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu juga dari Partai Bulan Bintang, saudara. Nah, yang saya mau cerita bukan partainya, ada nasihatnya yang menarik. Ustadz Ahmad Sumargono, Allah yarhamu, dia katakan sama politisi muda, hati-hati ya. Dia pakai bahasanya bahasa Betawi. Hati-hati lulu nih yang muda-muda ya. Kalau dapat kunjungan ke negara-negara barat, khususnya Amerika, kalau diundang ke Amerika, yang punya istri bawa istri, walaupun ongkos sendiri. Kalau yang nggak punya istri, jangan mau satu kamar sendiri. Satu kamar minta berdua sama kawan. Walaupun kita disediakan kamar bagus, mewah, mahal, kita nggak bayar. Jangan mau kalau sendiri. Ini nasihat beliau nih pada politisi-politisi. Saya lagi dengerin, saudara. Nah, terus dia katakan, tahu gak kenapa saya nasihati ini? Saya ini pengalaman. Begitu kita ke Amerika, saudara, di sana kita ikut seminar, ikut simposium, saudara. Ikut juga studi banding 1 hari, 3 hari, 4 hari, saudara. Itu biasanya di puncak hari tatkala kita sudah lelah, jenuh, udah rindu mau pulang. Kita masuk ke kamar kita, kaget di kamar kita ada perempuan bule, cantik, mulus, dan siap melayani kita apa saja. Masya Allah. Beliau ngalami, beliau katakan, saya gemetar, ketakutan. Saya suruh keluar, kau siapa? Who are you? Keluar, get out. Nggak boleh dari sini. Kata Ahmad Sumargono, besok-besoknya kalau saya lagi keluar, saya bawa istri. Walaupun harus saya ongkosi. Nah, sekarang beliau katakan, nah kalau saya aja digituin, apa iya yang lain nggak digituin? Kalau saya nolak, yang lain mudah-mudahan nolak semua. Dan kalau ada yang nggak nolak, kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan hina, nista, direkam, saudara, direkam di sudut-sudut ada kamera-kamera tersembunyi, saudara, hidden kamera. Nanti kalau udah difilmkan, saudara, dia puas, dia senang, nanti pulang ke negerinya, manakala terjadi pembahasan rancangan undang-undang di DPR RI, oh ini ada rancangan undang-undang tentang minyak dan gas, saudara, Amerika akan ikut-ikutan. Jangan sampai ada undang-undang yang mempersulit Amerika buka perusahaannya di Indonesia. Apakah itu Freeport, saudara, atau lainnya, saudara. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi, begitu ada pembahasan rancangan undang-undang, orang-orang anggota-anggota DPR yang terjebak akan dikirimi berkas, saudara. Ini berkas Anda ya, atau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini fotonya, ini filmnya. Anda di situ melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan di Amerika. Nah, Anda kalau besok ada undang-undang yang merugikan Amerika, Anda harus tolak. Harus minta dirubah tuh kalimatnya. Bahkan dia sarankan kalimatnya harus begini, tidak boleh begini. Kalau Anda tidak kerjakan, besok Anda tolak, lusa film Anda kami sebarkan. Nah, kalau sudah begitu, saudara, berapa banyak politisi yang terjebak? Dia tolak, disebar kejelekannya. Dia tolak, dibongkar boroknya, saudara. Dia terima, dia jadi pengkhianat. Tapi banyak orang lebih suka disebut pengkhianat daripada dipecat, daripada nggak digaji lagi, daripada dipermalukan, saudara. Begitu keluar, dia akan dipermalukan satu negeri. Keluarganya juga nggak bakal mau kenal lagi sama dia. Nah, inilah yang disebut
pemerasan politik, saudara. Jadi saya sudah dengar ini dari awal tahun 2000, bukan baru sekarang, saudara. Cuman sekarang baru rame, saudara. Maka itu tadi, nih nasihat Ustadz Ahmad Sumargono ini, saya ingin jadikan malam ini buat nasihat kita semua. Tolong, kalau besok santri-santri dari pondok pesantren Qudratullah atau pesantren mana saja, atau pemuda-pemuda Islam dimanapun anda berada, Subhanul Yawm Rijalul Ghad, ingat, pemuda hari ini besok akan jadi pemimpin. Jaga sejarah hidupmu, jangan sampai dinodai maksiat, jangan sampai dikotori dengan kemunkaran. Dan kalau ada studi banding ke daerah, ke luar negeri, hati-hati. Yang punya istri, bawa istrinya, walaupun ongkos sendiri. Yang nggak punya istri, jangan mau satu kamar sendiri, saudara. Satu kamar berdua, saling menjaga. Hati-hati dijebak. Oh, ada yang ngomong, tapi Habib, kalau iman udah kuat kan nggak bisa dijebak. Saudara, iman kuat. Kalau dikasih obat tidur, saya tanya, iman kuat, dikasih obat tidur, tidur gak? Dibawain minuman ke kamar, pesen minuman, air mineral dan lain sebagainya, dibawain, pesen kopi, pesen teh, pesen susu, dipakein obat tidur atau dipakein obat perangsang, saudara. Begitu dia minum, dia nggak tahu yang dia minum itu obat tidur. Nah, begitu dia sudah tidur, dimasukin perempuan, dimasukkan ke tempat tidurnya, difoto dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, saudara. Cukup untuk ngejebak orang begitu. Oh, dia nggak bisa nih dirayu, oh dia nggak bisa nih dibujuk dengan perempuan, saudara. Dia bisa dibikin nggak tidur. Makanya mau jadi pemimpin harus hati-hati, jaga, jangan sampai minuman kita, saudara, dimasukkan perangsang, dimasukkan obat penenang, berbahaya. Nah, jadi jangan dulu kita sombong, iman saya kuat, saya nggak mungkin begitu. Belum tentu, saudara. Nah, kalau sudah diobat perangsang, nggak sadar, akhirnya ada perempuan masuk, dia nikmati itu perempuan, dia udah nggak sadar, perangsang. Obat itu memang ada, saudara, bukan tidak ada, dijual di apotek-apotek. Banyak kok orang jahat di Indonesia yang kadang-kadang ngerjain perempuan seperti itu, berteman dengan perempuan dikasih obat perangsang, dikasih obat penenang, biadab, kurang ajar. Makanya pantas Nabi larang perempuan dengan laki-laki jangan bergaul terlalu rapat kalau bukan mahramnya, saudara. Kenal asal kenal, jangan kerja bareng, duduk semeja, ngobrol dengan bebas. Hati-hati, setan akan masuk dari pihak ketiga untuk menggoda si laki. Ini perempuan nggak bisa nih digoda, udah kau kasih aja obat perangsang. Ini perempuan nggak bisa digoda, udah kau kasih aja obat penenang, setelah itu kau bebaskan gaya dia. Hati-hati, saudara. Pantas Nabi ngajarin perempuan laki-laki pisah, jangan buka pintu fitnah. Saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Siap waspada, siap jaga diri, siap jadi pemimpin umat yang baik. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, zaman sekarang yang baik aja bisa difitnah jadi nggak baik, apalagi yang nggak baik. Yang udah baik nih enggak ngerjain macam-macam, saudara, difitnah, saudara, habis-habisan. Itu yang nggak ngerjain difitnah, apalagi yang ngerjain. Nah, jadi tolong hati-hati. Subhanallah, Rijalul Ghad. Saya mendaki ke depan, pemuda-pemuda Indonesia tampil sebagai orang-orang baik. Kalau iman anda kuat, anda jadi pemimpin, anda tidak akan korupsi, anda tidak akan zalim kepada rakyat, dan anda tidak akan dijebak oleh orang-orang jahat untuk menghancurkan negeri ini, saudara. Kalau anda menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, anda akan jaga rakyat supaya rakyat tidak terjerumus dalam kezaliman, dalam kemunkaran, dalam kebatilan. Dijaga. Jadi pemimpin itu penting. Jangan kita pikir pemimpin itu nggak penting, saudara. Pemimpin menentukan. Kalau kita dapat pemimpin zalim, pintu kemunkaran terbuka semua. Tapi kalau kita dapat pemimpin yang soleh, iman takwa kepada Allah, semua pintu kemunkaran ditutup oleh dia, insya Allah. Nah, baiklah, sebelum akhirnya sampai pada puncak sambutan saya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini,
Saya tanya sekali lagi semua, subhanal yawm rijalil ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Siap jadi pemimpin yang baik? Siap jadi pemimpin yang baik? Untuk menjadi pemimpin yang baik, mudanya harus baik. Betul? Untuk menjadi pemimpin yang baik, dari mudanya buat sejarah yang putih cemerlang. Siap? Siap belajar dengan baik? Siap taat dengan baik? Siap catat sejarah yang baik? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sebetulnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Saya sudah bicara 1 jam, saudara. Saya pikir untuk hari ini cukup. Ini sebagai support, sebagai motivasi buat semua. Yuk mari belajar dengan baik, belajar dengan semangat, dan belajar dengan taat, insya Allah. Nah, kemudian ingat, ada pesan dari ulama yang mengatakan, saudara, laisal murid man yaftakhir bisyaikhih, walakinnal murid man yaftakhiru bihi syaikhuh. Artinya, bukan santri yang bisanya cuma ngebanggain gurunya. Guru saya hebat, guru saya begini, guru saya begitu. Bukan, itu bukan santri sejati. Memang membanggakan guru kewajiban kita, memuliakan guru kewajiban kita. Semua santri memang harus begitu. Tapi santri sejati adalah man yaftakhiru bihi syaikhuh, santri yang dibanggakan oleh gurunya. Begitu Anda dibanggakan oleh guru Anda, ini santri bagus, ini santri pintar, ini santri luar biasa, ini santri yang manfaat, ini santri yang istimewa. Anda dibanggakan oleh guru sebagai santri yang mulia, itulah santri sejati. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi santri sejati bukan bisanya banggain guru. Ya, kalau cuma banggain guru, saudara, yang santri main-main juga banggain guru. Tapi santri sejati, di samping dia membanggakan gurunya, dia selalu dibanggakan oleh gurunya, saudara. Saya mau tanya semua yang hadir sini, kalau Anda dibanggakan oleh guru, saudara, senang tidak? Senang tidak? Bangga tidak? Bersyukur tidak? Siap dibanggakan oleh guru? Siap dipuji oleh guru? Belajarlah yang baik, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang saya sampaikan tadi, walaupun hanya 1 jam saja, tapi mudah-mudahan ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dan bisa dikembangkan oleh kita, agar ke depan kita bisa belajar lebih baik. Kita minta kepada Allah, baca surat Al-Fatihah, agar dari pondok pesantren Qudratullah ini, saudara, kelak akan meluluskan generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi ulama yang amilin, generasi-generasi aulia yang solihin, generasi-generasi yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, generasi-generasi yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, generasi-generasi yang bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Saya minta keridhoannya untuk membaca sekali lagi surat Al-Fatihah, saudara. Tadi mestinya sebelum saya kemari dari kota Palembang, saya ada acara silaturahim juga di Pondok Pesantren Al-Burhan, yaitu Ustadz Zaki, saudara. Mestinya tadi sore asar saya ke sana menyampaikan silaturahim untuk Ustadz Zaki dan seluruh dewan guru serta santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Burhan. Sudah dijadwalkan. Tapi qadar Allah, saudara, takdir Allah menentukan lain. Kiainya, ustadznya, pimpinan pondok pesantren kena serangan penyakit yang cukup serius sehingga masuk ICU. Nah, sudah 3 hari ini beliau masuk ICU, saudara. Jadi memang drop betul, kesian, masih muda, saudara.
sehingga acara silaturahim dibatalkan, ditunda, karena keadaan pondok semua betul-betul sedang fokus serius mendoakan gurunya agar gurunya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu saya minta semua yang ada di sini kerelaannya kita baca suratul Fatihah, yang kita niatkan bi barakatil Fatihah ala Allah Subhanahu wa taala an yashfiyahu syifaan ajilan syamilan kamilan taman bikulli lutfin wa khairin wa afiyah syifaan la yughadiru saqaman wala alama wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih ya ikhwan, mudah-mudahan gobol insyaallah. Nah, akhirnya penutup sambutan ini, yuk sama-sama kita bawakan selawat badar. Selawat badar ini isinya, saudara, kita bertawassul kepada Allah melalui kemuliaan Nabi, para ahli badar, begitu juga para mujahidin, para syuhada yang berjuang bersama Nabi. Dan selawat badar ini juga berisi kita minta kepada Allah, saudara, supaya umat khususnya bangsa Indonesia diselamatkan dari bencana. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ya Allah, selamatkan umat, selamatkan bangsa ini daripada bencana, daripada musibah. Nah, dulu guru-guru kita, para habaib, para masyaikh, kalau lagi datang banyak bencana, termasuk baru terjadi fitnah pemberontakan PKI, itu selawat badar di mana-mana dibaca ya ikhwan. Akhirnya Allah kasih kemenangan, alhamdulillah. Nah, sekarang ini kan musibah lagi banyak nih terjadi di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di mana-mana, di mana-mana ya ikhwan. Nah, kita baca sholawat badar agar Allah jauhkan itu bencana semua, amin. Nah, selanjutnya nanti di penutupnya, karena ini kita memasuki bulan Ramadan, nah kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi kita bawakan ikut dengan selawat badar, dengan nada selawat badar. Coba Habib Mahdi, Habib Muhammad.